Selamat datang di kelas marketing manajemen 2 atau bahasa Indonesia kita ngomonginnya manajemen pemasaran 2. Pertama, perkenalkan, nama saya Devina Ismitia Priyanina ini. Kalian bisa panggil saya Miss Devina atau Miss Devin, terserah. Mau dua-duanya dipanggil terserah. Seenaknya kalian aja. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, mau email ke saya boleh, mau WhatsApp ke saya boleh, atau mau temuin saya langsung juga nggak apa-apa. Saya ada di lantai 3, ruang dosen manajemen. Itu ruang dosen yang baru tuh di atas, di lantai 3. Sebelumnya, let me introduce myself. Saya itu dulu lulusan dari Telkom University. Saya ambil international programnya S1, dan saya juga pernah exchange di section Hogeschool, Netherlands. Dan itu saya juga ngambil S2 di Institut Teknologi Bandung, Master of Business Administration. Nah, untuk working experience-nya sendiri, saya pernah kerja di Malaysia, lalu juga saya pernah kerja di Baja Korea, Posko, itu selama 3 tahun, jadi saya waktu itu kerja sambil S2. Dan sekarang terakhir saya jadi dosen di Universitas Muria Kudus. Jadi ini sebenarnya saya jujur aja, ini baru pertama kali saya ngajar kalian. Dan saya pernah jadi mahasiswa juga, jadi santai aja di kelas saya. Saya nggak akan yang mempersulit atau gimana-gimana, yang penting kalian stick to the rule. Ikutin aja apa kata saya, kalau misalnya saya bilang on time ya on time, kerjain tugasnya on time ya on time, gitu. Nah, untuk achievement-nya sendiri, saya pernah jadi ambassador internasional programnya Telkom University. Saya pernah juga jadi best employee dan best team leader di Posko sebelumnya saya bekerja. Ini class rules-nya kita. Yang pertama yang tadi saya bilang attendance. Attendance kalian absensi disunan kalau bisa on time. Kita kan kelas jam 1 sampai jam 3. Nah, itu ada waktu lama kan sebenarnya, 2 jam. Jadi terserah kalian mau absen kapanpun, yang penting di periode jam 1 sampai jam 3, oke. Nah, yang kedua, masalah assignment atau task. Tolong nanti kalau misalnya ada tugas, ada apa, dikumpulinnya on time, sesuai dengan deadline. Kenapa saya garis bawahi on time di sini? Karena nanti kalau misalnya kalian udah kerja, kalian pasti dihadapkan dengan banyak deadline dan itu harus on time. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya kalian udah lulus, udah masuk kerja di big multinational company apapun itu, terus kalian ngerjain deadline-nya mundur-mundur sampai nanti ditanyain, wah ini lulusan mana nih, gitu kan, nggak enak kan, gitu, buat lulusan apa, buat nama dari universitas kalian sendiri, gitu. Jadi saya mau membiasakan kalian supaya kalian nanti masuk kerja itu udah siap, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan masalah materi, masalah apapun, please feel free to contact me. Ada email, ada WhatsApp, gitu. Dan kalau misalnya juga ada permission kayak, Bu, saya nggak bisa masuk karena saya harus ke dokter, saya harus ini, ngomong aja. Jadi jangan sampai kayak, nggak ada kabar, nanti saya juga bingung, gitu. Nah, yang terakhir adalah please no cheating. Any kind of form cheating, kalian pasti nanti dapat E, kayak gitu. Karena ini udah peraturan wajib dari universitas. Nah, sekarang saya mau nunjuk kelas koordinator. Ini terserah, mau kalian volunteer atau mau saya tunjuk sendiri. Monggo, siapa? Ada yang mau volunteer? Jadi fungsi dari kelas koordinator ini nanti yang ngebantu teman-temannya ngumpulin tugas. Ya, tadi siapa? Mas Ahmad. Ya, saya siap. Mas Ahmad mau? Ya, jadi kelas koordinator? Oke, nah. Siap. Selamat untuk Mas Ahmad. Iya, untuk yang kedua kalinya. Berani loh dia volunteer. Kelas lain tadi kayak, aduh, sayang milih gitu. Ini ya namanya ya? Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini materi yang bakal kita bahas nanti. Sebenarnya ini itu, jadi saya jujur aja sebenarnya RPS-nya untuk
marketing itu sebenarnya kemarin udah jadi, tapi ada revisi lagi dari dosen koordinatornya. Nah, ini sebenarnya sebelum revisi materinya seperti ini, kita pakai bukunya Kotler sama Keller. Cuman ternyata nanti itu kalian akan ada training sales operation gitu dari Mark Plus buat nanti si trainingnya itu sertifikatnya itu buat pendamping ijazah kalian. Gitu. Ada yang udah pernah dengar nggak ini masalah tentang training ini sebelumnya? Kayak waktu pas belum pada tahu ya. Oke. Ya, jadi tuh nanti akan ada training katanya buat kalian tentang sales operation. Nah, kita lagi ada ini sih masih diskusi. Sebenarnya nanti materinya itu bakal kita kasih juga di kelas atau nanti setelah kelas gitu. Nah, cuman ini nanti kalau misalnya ada perubahan udah fixnya nanti saya kasih tahu lagi. Cuman kalau misalnya ini sih saya pakainya yang masih lama ya, masih pakai course yang lama di buku Kotler sama Keller, karena itu udah pasti wajib kalau misalnya kalian masuk kelas marketing dimanapun itu pasti Kotler Keller itu yang wajib banget gitu istilahnya. Ini kayak kalian harus ngerti lah, karena nanti pas di bagian kerja kalian juga butuh ini gitu. Nah, ini book reference-nya. Saya udah masukin di Sunan. Ada e-booknya di sini, dan di sini juga ada e-book yang saya bilang tadi dari Mark Plus yang buat nanti kalian training gitu. Jadi kalian bisa baca-baca dulu aja buat referensi kalian gitu. Nah, di kelas saya itu karena saya kemarin tuh punya pengalaman pertama kali ngajar hari Senin jam 8 itu Sunan tiba-tiba ngedown, datanya hilang semua. Nah, saya sekarang kayak buat nge-prevent itu saya bikin Google Drive kelas buat nanti kalau misalnya datanya hilang tuh nggak akan hilang semua gitu, karena kita udah backup gitu. Nah, ini kalian bisa akses kapanpun. Jadi bentuknya kayak gini. Nanti saya masukin semua materinya ada di sini. Jadi kalian bisa akses sendiri nanti di rumah masing-masing gitu. Kalau misalnya tiba-tiba Sunannya ngedown hilang gitu, bilang, "Bu, ini kok Sunannya hilang?" gitu. Materinya hilang di Sunan gitu. Nah, kalian bisa ngecek langsung di Google Drive ini kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah untuk scoring sistem kelas saya. Untuk marketing, 40% itu tugas, 25% UTS, 25% UAS, sama 10% attendance. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini, tugas tuh sangat tinggi ya, persentasenya. Nah, saya berharap banget sama kalian, nanti kalau misalnya ada tugas, kerjainnya, dikumpulinnya online, itu harus tetap on time gitu. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nilai kalian ada yang jeblok di UTS atau UAS, saya juga enak bisa ngebantu kalian tuh dari sini gitu. Saya jujur aja nih, karena ya saya juga pernah jadi kalian gitu. Kayak pokoknya kalau misalnya tugas kalian ngerjainnya on time, gak bolong-bolong gitu. Misal ada tugasnya 4, tapi kalian cuma ngerjainnya 3 atau 2 gitu. Ya itu susah juga gitu kalau misalnya nanti kalian nilainya jeblok di UTS sama di UAS gitu. Jadi sama-sama ngebantu lah. Di sini saya ngebantu kalian. Kalian juga please ikutin rules dari kelas kita gitu. Untuk kelas kontraknya udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Selanjutnya nanti aku mau ngebahas tentang RPS. Ada yang mau ditanyakan? Apa lanjut aja? Lanjut aja ya. Oke, ini RPS-nya, karena ini wajib banget dosen harus ngasih tahu. Ini list dosen yang bakal ngajar marketing. Saya itu tim teachingnya bareng sama Pak Arwani. Nah, Pak Arwani megang kelas A, saya megang kelas B. Tuh. Dan saya nanti megangnya full di kelas kalian. Jadi sama saya pokoknya mah santai aja, yang penting yang tadi itu
tugas sama absen harus on time. Nah ini kayak lebih ke kenapa sih kalian tuh butuh marketing pemasaran ini gitu. Marketing pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen gitu. Nah ini ya nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Ini juga kayak apa aja sih yang output sama input yang harus kalian tahu. Nah ini dia yang maksud saya tadi itu. Ini kan tadi kalian pas saya ngejelasin kelas kontrak kan course-nya beda tuh. Di sini framework for Diamond, sedangkan yang tadi itu di sini defining marketing for 21st century gitu kan. Nah, ini yang saya maksud gitu. Jadi saya kasih dua bahan kayak gini, maksudnya biar kalian tetap juga prepare dulu lah gitu. Jadi nanti kalau misalnya ketika udah deal, kita pakai yang Marprus aja gitu. Ya udah berarti nanti saya cuman kasih yang si RPS ini, nanti kelas kontraknya saya ganti gitu. Tapi kalau misalnya ternyata si Marprusnya dikasihnya setelah nanti kelas aja, setelah UAS. Nah, kalian juga tetap bisa buat training kalian gitu. Karena tadi saya udah taruh semua course-nya ada di Sunan gitu. Jadi nanti pas kalian training tuh pas dikasih materi sama si fasilitatornya, kalian udah ini aku udah belajar nih gitu, misalnya kayak gitu. Nah ini nanti belajar tentang sinkronusnya itu kita kan 30% sinkronus, 70%-nya asinkronus. Nah untuk yang sinkronusnya sendiri nanti kita cuman ada di section 1, session 1, session 4 dan terakhir di session 12 sama udah itu aja gitu. Cuman nanti saya lihat dulu keadaannya gimana karena ini bisa berubah-berubah si Zoom-nya ini. Cuman biasanya saya kalau di kelas saya yang lain itu saya Zoom meeting di awal, Zoom meeting sebelum UTS, sama 2 pertemuan di akhir pas UAS. Biasanya pas UAS itu kita ada presentasi final task kayak gitu. Mute ya, saya mute dulu tuh tadi saya mute. Nah ini untuk tadi itu bahan referensinya, bukunya apa aja yang udah saya taruh juga di Sunan. Nah ini bentuk tugasnya, mending saya jelasinnya lebih ke kelas timeline-nya aja. Tadi RPS ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjut ke timeline kelas. Kalau nggak saya lanjut aja langsung ya biar cepat selesainya. Jadi untuk yang tadi saya bilang sesi pertama tuh Zoom meeting, sesi ke-7 nanti ada juga Zoom meeting. Untuk selanjutnya itu nanti online. Nah saya kalau di kelas saya itu saya selalu ngasih tasnya itu di depan. Kenapa? Karena kalian bisa bisa prepare panjang waktunya gitu, dan saya tahu gitu kalian juga ada kelas-kelas yang lain dan pasti banyak juga tugas-tugasnya gitu. Sorry. Jadi karena saya pengen kalian ngerjainnya on time, jadi saya udah ngasih kalian duluan gitu istilahnya. Nah ini yang buat UAS, yang tadi saya bilang juga sebelum UAS nanti kita ada Zoom meeting buat final presentation. Nah ini tugasnya. Sorry, bentar ya. Buat tugasnya, ini individual. Saya belum bisa ngasih rinci berapa tugasnya, karena yang tadi saya bilang RPS-nya masih belum fix. Kita mau pakai yang mana, cuman menurut saya sih tugas ini itu bisa dipakai di kedua bentuk materi gitu. Di RPS yang pakai Marprus atau misalnya Kotler-Keller gitu istilahnya. Nah, ini tugas individualnya, kalian pilih perusahaan besar yang beroperasi minimal di Indonesia, satu perusahaan yang sama dapat dipilih 3 mahasiswa. Nah, ini nanti tugas dari kelas koordinator untuk yang ngekoordinir teman-temannya, cuma 3 mahasiswa doang nih yang bisa pakai satu perusahaan yang sama gitu. Bagus lagi kalau semuanya beda.
Nah, ini adalah Nah, ini adalah bentuknya PowerPoint, bukan sebuah makalah. Jadi gampang banget, kalian bikinnya di PPT aja. Apa sih Bu isinya kayak gitu? Yang pertama pasti ada profil perusahaan, apa sih yang kalian mau bahas di tugas kalian. Yang kedua itu tentang analisis marketing mix 4Ps. Nah, nanti 4P itu apa aja sih Bu? Gitu kan. Nanti saya kasih materinya kayak gitu. Sebelumnya kalau misalnya kalian udah dapet e-booknya atau apa, kalian bisa cari sendiri juga, belajar sendiri juga gitu istilahnya. Nah, yang kedua adalah isu atau problem yang terkait dengan strategi mix 4Ps-nya itu tadi gitu. Yang terakhir pasti tentang kesimpulan sama rekomendasi. Gitu. Nah, ini adalah catatannya, tugasnya itu pakainya Times New Roman, ukurannya 12 dan maksimum 10 halaman ya. Maksimum 10 halaman. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Bu, 7 halaman boleh nggak? Nggak apa-apa. Bu, 5 halaman boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang penting maksimal 10 halaman. Kayak gitu. Nah, tugasnya jangan lupa ngikutin dari ini. Namanya tas 1, NIM kalian, nama perusahaannya apa. Contohnya seperti ini. Kenapa? Karena nanti biar saya juga gampang enak ngeceknya, dan istilahnya kalian juga gampang ngeceknya juga, monitornya. Nanti ditaruhnya ada di grup, di link kelasnya kita yang Google Drive tadi. Ini. Yang di sini ya. Yang tas midterm individual nanti kalian taruh di sini aja karena kan ini sebelum UTS kan, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang tugas ini? Deadline-nya pas session 5 ya. Jadi pas kita mulai session 5 kalian udah ngumpulin. Berarti di sini nih saya udah kasih nih tas kelas timeline-nya. Jangan lupa. Nanti tetap sih saya bakal tulis di Sunan biar kalian nggak lupa juga gitu. Nah, ini tasnya baru ini aja, tapi nanti bakal ada tas-tas yang lain karena kan kalian kan 40% tuh tasnya. Jadi paling nggak ada 3 tugas lagi, saya nggak ngerti, nanti saya kasih tahu lebih lanjut lagi aja ya, karena belum fix juga si RPS-nya. Kayak gitu, ada yang mau ditanyakan nggak dari tugas ini? Mau tanya Bu? Boleh, gimana tuh Mas Ahmad? Nah, berarti tugas ini dikerjakan mulai sekarang gitu? Boleh, terserah. Oh, Intinya gitu. gini, intinya saya itu ngasih tahu dulu tugasnya apa. Kalian bisa belajar sendiri karena e-book udah ada, ya kan? Karena mahasiswa itu kan kalian sekarang udah nggak siswa lagi tapi udah mahasiswa kan. Nah, maksudnya itu. Jadi kalian bisa nge-timeline project kalian sendiri atau tugas kalian sendiri supaya on time gitu. Tapi tetap nanti bakal ada materinya tentang 4Ps kayak gitu. Jadi istilahnya sekarang kalian pertama mungkin Mas Ahmad bisa minta ini teman-temannya buat ngelis perusahaannya apa aja kayak gitu-gitu. Oke? Oke. Emang itu yang saya inginkan Bu. Kenapa? Emang itu soalnya nanti kan agar teman-teman nggak terlanjur mengerjakan ternyata banyak yang sama itu loh, kasihan. Itu fungsinya Mas Ahmad nanti, oke? Iya, siap. Gitu, jadi nanti Mas Ahmad masuk di grup kelas perkenalan diri aja, biar nanti teman-teman langsung kayak nulis dia mau perusahaannya apa gitu ya. Perusahaannya terserah, nggak perlu multinasional. Kalau misalnya kalian masuk ke kelas saya internasional bisnis, mungkin iya saya ngasihnya harus multinasional, tapi sekarang kalian marketing, ya big company aja lah yang ada di Indonesia gitu. Ya, terima kasih Bu. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ini lebih ke silabusnya. Silabus tuh kayak rangkuman dari RPS-nya aja sih sebenarnya. Nah, di sini pokok pembahasannya yang tadi saya bilang juga, ini pakai yang makros gitu. Nah, kalau misalnya mau lihat bentuknya tuh kayak gini, si materi-materi makros itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian training, kalian bakal dapet ini sih gitu.
Jadi biar nanti pas kalian pas kalian nanti training tuh nggak langsung kaget gitu loh, gitu. Nah, ini di sini ada four-piece-nya juga, membahas tentang four-piece juga. Ini kalian baca-baca dulu aja. Tapi tetap nanti bakal ada materi dalam bentuk PPT kok. Maksudnya disamarikan biar lebih enak bacanya kalian gitu. Kalau gini kan kalian bingung ya ini maksudnya apa gitu kan. Nah nih, four-piece nih, marketing mix. Ada produk, place, price, sama promotion. Dan kalau misalnya kalian ngelihat di Sunan, ini video yang ini juga ngejelasin kok tentang itu gitu. Ini cuman introduction lah tentang apa sih marketing management itu gitu. Jangan lupa pada absen ya. Coba aku mau ngecek dulu nih. Yang belum absen siapa? Coba kita lihat. Ini ada yang belum absen, yang merah-merah ini. Tapi saya nggak tahu sih ini dia masuk kelas saya atau enggak. Cuman nanti saya cek lagi sama daftar hadir yang ini nih. Ini yang manual. Tapi ini beneran pada bisa masuk absen di Sunan kan ya? Kalau misalnya enggak, saya mau ngasih ini Google Form. Kalau yang nggak bisa. Soalnya kemarin kelas internasional bisnis tuh ada yang nggak bisa. Saya taruh aja ya di sini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, udahan nih. Ya udah Bu. Udah. Yakin udahan. Orang cuman ini doang kan. Pertama Iya. kan introduction ya udah. Tentang pas kontrak udah, RPS udah, silabus udah. Cerita-cerita dong Bu. Cerita apa yang mau ditanyakan? Cerita maling kundang. Cerita tentang apa? Nabi-nabi. Kenapa? Sorry nggak denger. Kalian ini sangat-sangat berbakat. Cerita Terus. nabi-nabi. Sungguh meresahkan Nanti kalian ngajar semua. Kelas agama. Nah, ini saya sekilas aja saya kasih lihat yang masalah training itu gitu. Jadi nanti kalian kayak ada dikasih kayak uji kompetensi, dikasih kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, itu data. Nah, ini tuh materi yang dikasih sama Markusnya. Jadi istilahnya sebelum kalian dapet, kita udah kasih duluan gitu. Istilahnya buat kalian baca-baca duluan lah gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Indonesia Bu? Oh iya, masalah itu nanti kita tetap bilingual aja ya. Kenapa? Karena buat ngebiasain kalian, karena nantinya kan kita udah di globalisasi era nih, ya kan? Kalian apa sih yang bikin plus dari orang-orang yang lain gitu? Karena kan sekarang kan juga si workforce-nya kita di Indonesia udah dibuka buat umum, dalam artian negara lain bisa masuk juga gitu. Jadi tetap kalian nanti sama saya tetap bilingual gitu. Cuman materinya semuanya tetap masih bahasa Indonesia. Cuman yang buku e-book kotelot-kelot itu nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Kira apa? Sekian kelas kita hari ini. Beneran kan nggak ada yang mau ditanya lagi? Tadi siapa yang bilang? Cukup. Ya udah, Cukup oke sekian. kalau kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa nanti. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Modusnya, modusnya. wabarakatuh. Jadi gigi.